Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan terkait dengan pengelolaan limbah agroindustri. Kita akan spesifik lagi, hari ini kita bahas tentang limbah-limbah kelapa sawitnya. Nah, seperti kita ketahui bersama, sebelumnya kita sempat bahas terkait dengan limbah kelapa sawit. Pertama ada yang disebut sebagai limbah padat, di mana limbah padat itu ada yang disebut sebagai tankos atau tandan kosong. Tandan kosong atau juga ada yang nyebutnya janjang kosong. Nah, banyak istilah ya. Ada yang sebut tandan kosong, ada juga janjang kosong, ada juga yang menyebutkan TKKS, tandan kosong kelapa sawit. Oke. Jadi kalau kita baca literatur, dia banyak istilah ataupun penamaan yang digunakan. Jadi tandan kosong atau janjang kosong atau TKKS adalah tempat di mana tandan buah segar TBS setelah dipisahkan antara biji dan tandannya, ini yang disebut sebagai tandan kosong ya. Jadi tandan buah segar kalau dilepaskan biji sawitnya itulah atau buah sawitnya itu yang disebut sebagai tandan kosong ya. Jumlahnya juga cukup signifikan ya. Yang kedua, ada juga yang disebut sebagai serat ya. Limbah serat sebagai hasil samping pengolahan kelapa sawit. Serat ini berasal dari mesokap ya. Jadi kalau dari buah sawit ada intinya, ada cangkangnya di luarnya. Nah, di sini adalah mesokap ya. Di mana mesokap itu akan menghasilkan CPO. Nah, sisa dari mesokap itu berupa serat-serat. Nah, inilah yang disebut sebagai limbah padatnya ya, yang berasal dari serat-serat. Ya. Ini adalah limbah padat kedua yang kita bisa lihat di kelapa sawit. Yang ketiga itu adalah cangkang, ya cangkang. Cangkang adalah kalau kita melihat di sawit itu ada intinya yang kita sebut sebagai kernel. Nah, cangkang ini adalah yang membungkus kernel tersebut. Ya, ini cangkangnya. Cangkang ya. Ini juga limbah padat. Biasanya digunakan untuk pembakaran pada boiler ya. Sehingga bisa menjadi energi ya, energinya dalam bentuk panas. Panasnya itu bisa digunakan untuk memanaskan boiler ya, boiler di dalam pemasakan buah tandan sawit ya. Seperti kita ketahui bersama, tandan sawit itu biasanya dilakukan perebusan agar mudah untuk melepaskannya dari tandan kosongnya, lalu nanti bisa memudahkan untuk di jus dalam tanda kutip ya, diambil minyak sawitnya dari mesokapnya. Nah, ini timbunan cangkang kelapa sawitnya juga nih, kalau yang sudah kita lihat sudah dalam bentuk kecil-kecil ya. Nah, ini abu boilernya ya. Jadi abu boiler. Jadi setelah digunakan di boiler ya, terdapat sisa limbah padatnya itu juga abu boiler ya, atau es ya istilahnya ya. Kalau kita dalam industri yang berkaitan dengan udara, ada yang namanya bottom ash, ada yang disebut sebagai fly ash ya. Dari katanya udah kelihatan ya, bottom dan fly ya. Bottom itu berarti ada di bawah, kalau fly itu dia dari ringan ya, sehingga mudah berterbangan. Nanti ini akan mempengaruhi PM ya, partikulat meter. Partikulat meter ada yang 1,0, 2,5, 5,0 dan seterusnya 10,0 ya, tergantung ya partikulat meternya. Ini ada limbah padat yang berikutnya. Nah, selain limbah padat kita juga bisa menemukan limbah cair ya. Limbah cair kita sebut juga sebagai POME ya. Palm oil meal effluent. Di mana POME ini berasal dari 3 tempat utama ya, yaitu adalah 35% dari air buangan kondensator ketika dilakukan pemasakan tandan buah segar untuk memisahkan antara buah
buahnya dan tandan kosongnya. Lalu yang kedua juga berasal dari air buangan ya. Pada proses apa namanya purifikasi pada CPO, dan ada juga dalam siklon. Nah, ini ada 3. Jadi kalau dicampurkan itu disebutnya kita sebagai POME atau palm oil meal effluent. Ini adalah limbah cair utama yang kalau kita temukan di apa namanya kelapa sawit. Nah, selain itu ada campuran di antara keduanya, ada pada dan cair itu adalah sludge. Ya, sludge itu kalau kita ikutin perkuliahannya sebelumnya ada juga sludge. Nah, sludge itu biasanya dilakukan apa namanya penyaringan agar bisa dipisahkan kalau ada minyaknya ya. Jadi diupayakan sedapat mungkin kandungan minyaknya sedikit, tetapi kalau sudah dalam kondisi tertentu biasanya kualitas minyak tidak terlalu bagus. Biasanya kalau ada minyak-minyak sampingan, nah itu misalnya minyaknya itu biasa dijadikan biodiesel. Ya. Minyak yang kualitasnya kurang bagus itu dijadikan biodiesel. Kalau diesel berarti solar ya. Ini adalah penampungan POME sebagai contoh ya. POME ini punya potensi yang besar ya. Kalau seperti kita ketahui bersama, kalau biomasa, padatan ataupun cair itu punya potensi energi yang besar ya. Kita bisa melakukan pengolahan-pengolahan yang hari ini kita akan bahas satu persatu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap limbah cair ataupun limbah padat yang ada. Adapun kalau limbah cair ini adalah kandungannya kalau kita baca di KLH tahun 2013 misalnya, kebanyakan total solid itu rentangnya sekitar 11.500 sampai 78.000, tapi rata-ratanya sekitar 40.000 ya miligram per liter ya. 78.000 ppm, rata-ratanya 40.000 ppm. Kalau TSS sekitar 5.000 sampai 54.000, rata-ratanya 18.000 ppm ya miligram per liter. Kalau BOD juga kisarannya sekitar 10.250 sampai 43.750, tetapi rata-ratanya sekitar 25.000. COD-nya juga tinggi ya, 15.000 sampai 100.000. Rata-ratanya 50.000. pH-nya dalam kondisi asam ya 3,4 sampai 5,2, rata-rata 4,2. Kadar minyaknya juga cukup lumayan ya, 150 sampai 18.000 miligram per liter ppm atau kisarannya sekitar 6.000. Nah, kadar minyaknya ini biasanya karena tidak terlalu bagus untuk CPO ya, karena CPO ada standarisasi seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Ada olein, ada stearin ya. Minyaknya itu kan ya hasil dari CPO itu kalau diturunkan ada olein, ada stearin ya. Nah, ini kalau misalnya kualitasnya agak turun, maka dia digunakan untuk yang lain. Tadi itu adalah biodiesel misalnya. Itu secara umum ya terkait dengan limbah padat dan limbah cair yang ada di kelapa sawit. Nah, selain itu juga ada B3 ya. Kita sebutnya spent bleaching earth ya, utamanya spent bleaching earth. Kita pahami bersama bleaching adalah pemutih atau pemucat, atau disebut juga pemucat ya. Kalau putih itu kan cenderung pucat ya, warnanya lebih jernih gitu ya. Earth maksudnya dari bumi ya, berarti dari tanah-tanahan ya. Yang biasa digunakan adalah tanah lempung. Kalau spent berarti sudah digunakan ya. Sudah digunakan. Jadi kalau bleaching earth aja belum digunakan ya, warnanya masih cenderung lebih putih ya warnanya ini. Tapi kalau sudah digunakan spent bleaching earth, warnanya coklat kehitaman ya. Kualitasnya juga beda ya. Ini yang sebelumnya belum digunakan spent bleaching earth, setelah dikasih spent bleaching earth warnanya lebih putih, lebih pucat ya, lebih jernih ya. Karena kalau dalam produk makanan ya, yang berkaitan dengan makanan, maka selain parameter kita juga perlu memerhatikan beberapa parameter yang sifatnya bukan hanya kimia ya, tapi juga parameter yang sifatnya fisik. Kalau fisik itu kan kaitannya misalnya soal warna, bau, rasa, pH, dan seterusnya ya. Jadi yang secara fisik ini adalah soal warnanya juga perlu diperhatikan kalau dalam parameter-parameter kimia. Selain kalau parameter kimia kayak BOD, COD, hal-hal yang seperti itu, nah kita juga perlu perhatikan
terkait dengan kalau misalnya kita punya CPO mau dijadikan stearin atau olein, itu adalah warnanya. Nah, ini adalah limbah B3 yang ada biasanya digunakan pada industri turunan kelapa sawit ya. Jadi minyak, itu adalah CPO. Itu adalah bentuknya spent bleaching atau SBE. Tapi kalau dalam keseharian ya, kalau yang disebut sebagai B3, bahan berbahaya dan beracun, kita pahami bersama itu adalah kalau misalnya dibuang ke alam langsung itu bisa berbahaya. Jadi itu kalau yang umumnya sih biasanya kalau dalam operasional ada oli-oli ataupun minyak-minyak yang digunakan dalam mesin-mesin. Nah, itu juga disebut sebagai B3 ya. Kemarin ada yang waktu saat proposal ataupun proposal skripsi, ada yang bilang kalau misalnya di domestik atau di rumah tangga, limbah B3-nya apa? Kira-kira kalau di rumah limbah B3-nya apa? Ada yang bilang limbah B3-nya itu adalah Pampers. Ya, Pampers itu bukan limbah B3 ya. Kalau di rumah tangga itu limbah B3-nya itu yang kaitannya yang misalnya kalau misalnya dibuang itu berbahaya, kayak ada produk-produk sabun ataupun personal care product gitu ya. Itu yang kalau misalnya dibuang bisa berbahaya, itu dia. Kalau Pampers itu ya limbah padat ya jatuhnya ya. Kalau isinya Pampers, nah itu mungkin lain ya. Oke, jadi limbah kelapa sawit secara bentukannya itu ya kita bisa sebut limbah padat, limbah cair. Nah, kalau lebih spesifik lagi ada limbah B3 dan ada juga yang berkaitan sama udara, itu itu adalah dalam bentuk partikulat meter. Ya, itu kalau kita membagi limbah. Nah, sebelumnya sudah kita pahamin ya ini ya. Nah, ini proses terbentuknya limbah kelapa sawit ya. Jadi ini adalah proses-proses yang kita pelajari sebelumnya. Ini adalah neraca massah proses produksi dari CPO ya. Pertama 100% dalam bentuk tandan buah segar ya, 100%. Lalu ketika dilakukan perebusan, dirontokkan itu sekitar 88,5%. Sisa persentasenya itu air kondensat itu 11,1%. Nah, masuk ke pengumpulan limbah cair. Itu biar bisa jadi pome, ya kan ya. Lalu yang 88% ini dilakukan pengadukan, dipisahkan nih antara buah sama tandan kosongnya. 67,67% dan 21,5%. Ya. Kalau di total 88,5%. Nah, tandan kosong itu bisa kita gunakan untuk mulsa dan pupuk. Hari ini kita akan bahas ke sini utamanya ya. Nah, kalau lanjutannya buah itu nanti dilakukan pengepresan jadi 23%, sisanya jadi airnya masukkan ke proses berikutnya ya. Minyaknya dilakukan klarifikasi ya. Sisanya itu adalah sisa pengepresan itu dalam bentuk serat ataupun yang lainnya ya, yang padat-padat. Lalu dilakukan proses-proses, nanti ada yang jadi ampas dan seterusnya. Nanti ada ini yang intinya dan seterusnya. Kalau misalnya di proses minyaknya, klarifikasi persentasenya, ada yang jadi sludge, ada yang jadi air, ada yang minyak. Nah, nanti kalau yang jadi minyak itu nanti dilakukan vakum agar terjadi pemisahan. Kalau yang airnya karena perbedaan massa jenisnya ya nanti ya, kalau sudah divakum nanti masuk jadi CPO, airnya masuk ke limbah cairnya. Jadi nanti akan terpisah dengan sendirinya itu adalah dengan proses yang ada. Pertama ada limbah padatnya di sini. Kalau limbah cairnya masuk ke IPAL ya, kalau sudah dilakukan pemurnian ya dengan berbagai tahapan ya, penyaringan, klarifikasi, decanted, purifier, nanti akan masuk ke limbah cair, ini nanti ke IPA endingnya. Lalu buahnya yang sisa-sisanya ada yang jadi boiler, jadi ampas, ini 12,9%. Nanti ada proses kernel itu cuma sekitar 5% saja. Lalu nanti pemurnian airnya 1,2% dan seterusnya ya. Ini dia. Ini adalah neraca massa dalam proses CPO ya. Jadi kalau kalau kita bisa simpulkan secara sederhana, tandan buah segar itu akan dipisahkan antara buahnya dan tandan kosongnya. Buahnya lalu dilakukan perebusan, setelah perebusan di press, ya didapatkan minyaknya, ada airnya masih kandungannya. Ya di airnya itu nanti akan dilakukan
pemisahan lagi agar minyaknya bisa terlepas. Minyaknya masuk ke tangki penimbunan CPO, airnya nanti sisa-sisanya itu akan masuk ke dalam ipal dalam bentuk pome. Lalu yang inti buahnya nanti ada proses kernel, cangkangnya bisa dijadikan abu boiler ya, jadikan boiler ya, pemanasan boiler, nanti jadi abu sisanya intinya. Nah, ini adalah proses secara keseluruhan terkait dengan pengolahan limbah sawit ya. Nanti CPO-nya nanti diolah lagi agar bisa jadi stearin dan olein, itu dengan menggunakan SBE. Nah, nanti output-nya adalah minyak, stearin dan olein, lalu nanti keluarannya adalah limbahnya adalah B3 atau SBE. Ya. Jadi secara umum seperti itu, ada limbah cair, padat, yang berkaitan sama udara, sama B3 kalau dalam kelapa sawit. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan pemanfaatan limbah sawit untuk pupuk ya. Nah, kita akan bahas ini nanti dalam beberapa aspek, ada nanti pemupukan kelapa sawit, pembenahan tanah, pupuk organik dan semi organik, nanti di dalamnya ada, tapi mungkin tidak secara detail ya, sarana produksi, aspek ekonomi dan lingkungan. Oke, seperti kita ketahui bersama ya, jadi setiap tanaman itu membutuhkan unsur hara ya. Unsur hara itu ada dua, ada mikro, ada makro. Nah, di dalam pertumbuhan tanaman dia menyerap unsur hara. Nah, ketika diserap unsur hara tersebut untuk pertumbuhannya, ada saja buah sawit atau pohon sawit itu yang mati, ada juga yang berguguran kan ya, buah-buahannya. Kalau tanda berguguran itu tanda buahnya sudah semakin matang kan. Nah, dan ada juga yang dijadikan saat panen ya. Jadi unsur hara yang dari tanah itu masuk ke pohon sawitnya itu ada yang saat dipanen, ada yang saat gugur, buah-buahnya ada juga yang mati. Nah, jadi secara umum pasti terjadi perpindahan unsur hara ya dari tanah menuju ke tanaman, ke tanam buah segarnya, TBS-nya. Untuk 1 ton TBS, unsur hara yang hilang setara dengan 6,3 kg urea, 2,1 kg TSP, 7,3 gram MOP, 4,9 kg kirsit ya. 1 hektarnya kelapa sawit ya yang baik menghasilkan sekitar 25 ton TBS, tandan buah segar. Jadi kalau 25 ton itu bisa jadi sekitar 157,5 kg urea. Jadi setiap hektarnya itu kehilangan urea itu sekitar 157 kilo, 52 kilo, 52,5 kg TSP, MOP-nya sekitar 182,5 kg, dan 122,5 kg kirsit. Nah, jadi setiap hektarnya tersebut dengan menghasilkan 25 ton, kita juga perlu banyak pupuk dengan jumlah yang sekian ya dalam satu sekali siklus menghasilkan TBS. Nah, jadi memang penyerapan dari kelapa sawit ini besar untuk pupuk, untuk air dan seterusnya ya. Apalagi kalau terjadi hujan dan seterusnya bisa terbawa run off dan seterusnya, itu maka kita perlu maintenance-nya juga ekstra. Nah, jadi kadang-kadang juga kita bagi pupuk itu ada dosis yang berbeda ya. Kadang-kadang itu ada yang kebun A itu, kebun B dan kebun C itu kadang-kadang intensitas penggunaan pupuknya dan realisasi terkait dengan persentase pupuknya juga berbeda ya. Kenapa demikian? Karena tanah itu punya jenis tanah yang berbeda dan tingkat kesuburan tanah ya. Jadi kalau kita mau efektif dalam penggunaan pupuk, maka kita perlu menganalisa dulu tanahnya ya. Jenis tanahnya itu apa saja sih penyusunnya, apakah liat, pasir, ataupun debu ya, kan 3 utama itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menganalisa, nanti kita bisa lihat parameter-parameternya, misalnya makro dan mikronya apa unsur haranya. Nah, dari situ kita bisa mengukur kira-kira berapa banyak pupuk yang kita perlukan. Nah, jadi memang kita kalau misalnya kelapa sawit itu secara umum seperti ini ya, penggunaan pupuknya setiap hektarnya
di mana setiap hektar itu menghasilkan 25 ton TBS. Nah, tetapi kita perlu analisa lebih dalam untuk bisa menentukan berapa banyak pupuk yang kita gunakan dalam kelapa sawit. Jadi secara umum yang ingin saya sampaikan adalah kelapa sawit ini membutuhkan pupuk yang besar, ya, air juga besar. Nah, setelah kita menganalisa hasil analisa kehilangan hara dan hasil analisa tanah, ya, kita bisa membuat formulasi dan dosis pupuk organik ataupun semi organik yang dibuat, ya. Kalau pupuk organik ya berarti cenderungannya dari sesuatu yang hidup, ya, biodegradable. Kalau semi organik berarti ada campuran-campuran dari bahan kimia yang lain, ya. Jadi kalau pabrikan, ya, kalau pabrik nitrogen kayak di apa namanya di PKT Bontang itu kan dia ngambil nitrogennya dari udara tuh, bisa nangkep gitu ya. Jadi di udara kita ini kan sekitar 70%-nya adalah nitrogen. Nah, itu dia tapi ngambil dari udara tapi cenderungnya dengan proses-proses kimia ya. Jadi dia tidak organik ya. Sintetis buatan ya. Jadi kita perlu memperhatikan kira-kira berapa banyak penggunaan pupuk organik dan semi organik yang akan kita gunakan ya dan akan dibuat. Nah, beberapa pertimbangan adalah ketika menggunakan pupuk kimia ya, ada beberapa problem yang dihadapin. Yang pertama harganya mahal. Yang kadang-kadang juga ada keterbatasan ya, susah didapat juga. Apalagi kalau misalnya di luar Kalimantan Timur ya. Kalau kita kan di Kalimantan Timur ada pupuk Kaltim ya, pabrik pupuk. Kadang-kadang juga ada pupuk yang palsu ya. Jadi pupuk yang oplosan atau dicampur dengan pupuk apa namanya dengan kandungan-kandungan yang lain. Jadi tidak 100% pupuknya asli ya, apalagi kalau bukan dari supplier asli. Tetapi lebih jauh karena dia sintetis ya, tidak organik, tidak apa namanya alami ya, buatan gitu. Kecenderungan adalah merusak struktur tanah ya. Jadi struktur tanah itu bisa rusak ya. Fisik, kimia, biologi dan penurunan efektivitas pemupukan ya. Jadi walaupun kita rutin tapi ternyata pupuknya itu merusak struktur tanah. Jadi kalau kita kadang-kadang kok dosisnya semakin tinggi nih, padahal apa namanya kalau kita analisa di awal jadi karena ada perubahan struktur tanahnya ya. Tanahnya menjadi lebih kering, lebih rusak dan seterusnya ya. Jadi kalau penggunaan pupuk kimia kebanyakan itu pertama tanah menjadi padat, sirkulasi udara terhambat, serapan air kecil ya. Biota tanah menjadi mati, mikroorganisme tanah minim, penguraian bahan organik sangat minim ya. Jadi pupuk kimia itu merubah struktur tanah ya. Jadi apa namanya karena tidak ada mikroorganisme yang ada di tanah, jadi kayak apa namanya hewan-hewan kecil yang ada di tanah, jadi apa namanya tidak ada pergerakan di tanah secara natural yang merubah apa namanya ekosistem yang ada di tanah, sehingga kalau dulu kita belajar misalnya kalau cacing itu kan dia bisa membentuk apa namanya jalan-jalan yang akhirnya bisa membuat sirkulasi udara. Nah, tetapi karena tidak adanya apa namanya mikroorganisme, maka aktivitas alami dari mikroorganisme tidak ada, sehingga baik itu udara maupun unsur haranya menjadi sangat minim ya, karena tidak ada penguraian. Sehingga dengan demikian ketika pupuk terus ditambahkan, maka tapi ketika terjadi seperti itu secara berkelanjutan, efektivitas pupuk menjadi berkurang ya, walaupun dikasih pupuk ternyata karena tidak natural ya, merubah itu kondisi-kondisi seperti itu, tanahnya menjadi padat, rusak tanahnya ya, biota organismenya, mikroorganismenya mati. Beda dengan pupuk organik ya. Kalau pupuk organik itu berasal dari bahan baku utamanya adalah senyawa organik ya. Jadi kalau pupuk organik itu sumbernya dari mana? Yang pertama sisa tanaman, yang kedua sampah organik. Sampah organik ini dalam konteks sampah itu artinya adalah dari yang sesuatu yang hidup ya, dari tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam kimia organik itu adalah rantainya C dan H ya, karbon dan hidrogen. Tapi biasanya kalau bikin pupuk ya kita perlu mikroorganisme yang membantu kita untuk memecah struktur dari
tanaman atau sisa tanaman tersebut atau sampah organik tersebut. Makanya kita biasa menambahkan kotoran ternak. Ataupun kita bisa menambahkan unsur-unsur yang lain ya. Biasanya kalau menambahkan beberapa hal yang lain, misalnya abu dan seterusnya. Ya kalau misalnya kalau kita lihat kalau orang-orang bikin tanaman itu ada yang pakai apa namanya abu ya ditambahkannya agar bisa memenuhi beberapa unsur-unsur tanah yang lain. Nah, jadi sisa tanaman dan sampah organik ini potensinya bisa berasal dari limbah industri kelapa sawit. Nah, jadi kita bisa menggunakan limbah dari kelapa sawit ini untuk dijadikan pupuk organik. Nah, ini potensinya besar. Jadi, kalau kita menggunakan pupuk kimia ada efek negatifnya. Oleh karena itu, kita perlu move on ke limbah yang organik. Pupuk organik yang berasal dari limbah-limbah kelapa sawit ini potensinya besar. Nah, limbah kelapa sawit tadi yang saya sampaikan ada tandan kosong ya. Yang paling besar itu kebanyakan adalah tandan kosong kalau yang padatannya. Kalau limbah cairnya dari pomenya itu ya. Nah, jadi dari tandan kosongnya, dari fibernya, dari cangkangnya, dari apa namanya beberapa serat-serat yang lain. Nah, itu bisa dijadikan pupuk kompos. Selain itu bisa juga dijadikan yang lain ya, misalnya tandan kosong ada yang dijadikan pulp kertas ya, jadi pulp itu kayak bubur kertas, papan partikel lamina ya, papan lamina itu kalau kalian beli apa namanya furniture yang dari serbuk-serbuk kayu ya dicampur dengan perekat lalu dipres dia jadi papan. Nah, itu disebut papan lamina ya. Atau bisa juga dijadikan energi. Kalau energi kecenderungannya adalah dijadikan apa namanya bahan baku untuk pembakaran, untuk boiler dan seterusnya. Wet decanter solid ya bisa dijadikan juga makanan ternak. Lalu fiber tadi dijadikan energi ya, pembakaran, pulp kertas dan seterusnya. Abu sisa pembakaran dapat juga jadi pupuk ya. Jadi abu sisa itu bisa dicampur bisa jadi pupuk juga. Limbah cair juga bisa jadi pupuk cair. Jadi potensinya besar penggunaan limbah padat dan limbah cair ini untuk pupuk. Kalau tandan kosong kelapa sawit, hari ini kita akan mau fokus lagi ke sawit ya. Kandungan organiknya apa? Pertama, selulosanya 50%, hemiselulosanya 22,8%, dan lignin itu 22,6%. Secara umum itu sulit untuk dikomposkan kalau secara natural saja. Oleh karena itu perlu perlakuan ya, agar dia mudah untuk dikomposkan. Kandungan haranya cukup besar ya untuk tandan kosong itu. C organiknya 34% ya. P2O5-nya 0,8 ya, kalium ya, itu sekitar 5,0%, kalsium oksidanya 1,7, kalsium, magnesiumnya 4%, mangan 0,025, rasio C per N-nya 43. Jadi di satu sisi dia itu sulit dikomposkan, di sisi yang lain punya potensi untuk dijadikan pupuk organik nih, tanam kosong kelapa sawit. Lalu kalau tandan sawit ini dibakar, ya kalau dibakar itu kan beberapa zat hilang ya dan menjadi abu ya. Abu tandan kosong kelapa sawit ini mengandung K2O, kalium itu 35-40%, fosfatnya 3,4-5%, magnesium 6-9%, kalsium oksidanya 5-5,5%, mangannya 200-250 ppm. Ini nggak jelas nih, sorry ya, saya kelewatan nih. B itu apa maksudnya? Lupa saya. 800-100 ppm. Nanti saya lihat di literatur ya, saya lupa. Dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk semi organik ya. Jadi bisa jadi NPK 10 dan NPK 15, bisa jadi campuran ya. Jadi potensinya besar ya kalau yang haranya dan kalau dijadikan abu. Nah, ini gambar dari tandan kosong yang dilakukan pengomposan ya. Jadi warnanya hitam. Ya, indikasinya kan kalau pupuk itu udah berhasil jadi kompos itu dari sisi warna ya, sudah warna hitam, terus juga
apa namanya, butiran-butirannya mudah dilepaskan ya, tidak ada lagi serat-seratnya. Nah, ini adalah tanda bahwa pengoplosan tankosnya udah berhasil ya secara physically. Nah, tapi kalau secara kimiawinya perlu dicek ya, kandungan C, N, dan lainnya, NPK, dan perlu dicek. Ini potensinya ya 1 ton TBS ya. Pabrik pengolahan TBS itu 30 ton TBS per jam ya. Jadi 1 ton TBS ini sekitar ini berapa truk gitu ya. Nah, pabrik itu bisa mengolah 30 ton TBS per jam ya. 23%-nya adalah tandan kosong kelapa sawit. Di mana kalau misalnya 23% kalikan 30 ton dikalikan 24 jam, itu potensinya tandan sawit, tandan kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit itu sekitar 165 ton per hari. Kalau per bulannya itu 4.968 ton per bulannya. Kalau per tahun 59.616 ton. Ya, besar sekali ya. Nah, kalau dijadikan kompos biasanya menyusut jadi 30%-nya ya. Menyusutnya 30%-nya sehingga itu bisa jadi kompos itu 116 ton kompos per hari. 30% dari 4.968 itu potensi komposnya 3.477 ton. Dan kalau per tahunnya potensi untuk jadi komposnya 41.731 ton. Jadi potensinya besar untuk dijadikan tandan kosong kelapa sawit ini untuk dijadikan kompos ya. Nah, ini cara membuat kompos dari tandan kosong kelapa sawit. Pertama, tandan kelapa sawit itu seperti biasa kalau kita mau buat kompos perlu dicacah. Ya. Dijadikan kecil-kecil ya. Lebih serat-seratnya dilepas-lepaskan. Kenapa? Jadi agar memperluas luas permukaan. Jadi kalau kita buat kompos itu perlu lebih kecil-kecil ya agar apa namanya seluruh permukaan itu mudah bersentuhan dengan apa namanya mikroba yang lain. Nah, jadi perlu kecil-kecil. Jadi pertama dicacah, hasil cacahnya seperti itu. Lalu biasanya dikasih bioaktivator. Nah, bioaktivator itu bakteri tambahan ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya di lapangan atau misalnya yang komersil, kita biasanya beli EM4 ya, EM4 ya. EM4 ya, EM itu efektif mikroorganisme 4 ya. Ya ini yang komersial. Atau kalau enggak ditambahin sama apa namanya? Rumen. Perut sapi ya, isi sapi ya, isi perut sapi ya. Atau kotoran ternak ya, dari sapi dan seterusnya. Dicampurin. Kalau udah dicampurin, dimasukkan dikasih bioaktivator, lalu diangkut ke lokasi kompos. Lalu dilakukan fermentasi. Dalam proses fermentasi ini biasanya dibalik-balik ya. Karena biasanya dia ini reaksinya tuh eksoterm, agak panas jadinya. Kalau kotoran ternak itu ya, kotoran ternak itu kan punya potensi juga kan ya jadi pupuk. Tapi dia nggak bisa langsung diaplikasikan ke tanaman ya. Misalnya ada kotoran sapi langsung dikasih ke tanaman, tanamannya bisa mati tuh. Kenapa? Karena dia belum berubah strukturnya ya. Masih panas kalau bahasa orangnya. Jadi perlu dilepaskan beberapa unsur metananya gitu ya, difermentasi sehingga dia menjadi lebih sederhana dan mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi proses fermentasi itu adalah mensederhanakan atau memutus rantai-rantai yang panjang ya. Nah, kalau tandan kosongnya sudah matang, itu baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, jadi prosesnya itu dicacah dulu, ditambah bioaktivator, lalu difermentasi. Nah, nanti akhirnya bisa jadi kompos. Lalu kompos tandan kosong yang sudah matang itu dikeringkan, ya, agar apa namanya kadar airnya berkurang, ya. Kalau kandungan airnya banyak ya pertama apa namanya lebih berat ya, terus juga pengangkutan lebih sulit dan seterusnya. Jadi kalau sudah matang itu dikeringkan itu maka bisa kita olah lagi
Misalnya setelah itu kan dia masih apa namanya belum homogen dalam bentuk physically. Nah, kita biasanya bisa gunakan digiling halus ya. Pupuknya itu digiling halus sehingga apa namanya ukurannya itu bisa standar sekitar 80 sampai 100 mesh. Nah, bisa juga ditambahkan lagi kalau yang sudah jadi lagi mau biar lebih mantap lagi, tambah dengan kotoran ternak lagi. Nah, bisa juga tuh. Nah, biar ada kandungan-kandungan tambahan yang lain, ya bisa juga. Nah, tergantung kebutuhan ya. Tapi pada dasarnya kalau sudah digiling halus sudah bisa bagus ya. Nanti dicek dulu berapa kandungan NPK-nya ya. Unsur hara makro dan mikronya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau improve bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Ini yang bentuknya granul. Granul itu berarti padatan. Ini contoh campuran antara kompos tankos dan kotoran ternak yang sudah halus ya, udah bagus ya. Nah, bisa dikarungin, udah bisa hitung tuh secara ekonomi tuh berapa harganya per karung ya hasil tandan kosongnya. Jadi kalau kita bisa apa namanya kapitalisasi ini bisa punya potensi untuk lapangan pekerjaan nih untuk jadi bikin pupuk dari kelapa sawit. Karena kebanyakan kebun kelapa sawit juga kesulitan untuk mengatasi tahan cost-nya karena 23% ya lumayan dari tandan buah segar. Jadi cukup besar potensinya. Ini gambar ya alat penggiling komposnya ya. Jadi bisa lebih halus ya ukurannya 80 sampai 100 mesh. Ini untuk pencampuran ya kalau mau mencampurkan apa namanya tankosnya itu dengan bioaktivator yang biar merata ya. Ini alat granulatornya ya untuk mencampurkannya dengan apa namanya biar merata ya. Rotary dryernya ini untuk pengeringan ya. Nah, ini tungku bahan bakarnya ya waktu pengeringan ya. Burnernya pakai BBM solar ya. Ini pengayaknya, rotary screenernya ya untuk melepaskan apa namanya apa istilahnya tuh apa namanya dia kan cenderung membentuk apa namanya melekat ya, jadi perlu dilepasin biar dia apa namanya lebih halus apa namanya pupuk kita. Nah, ini jadi bisa juga pakai granul rotary screener. Ini konveyornya. Mungkin demikian ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan potensi penggunaan tankos untuk dijadikan pupuk. Nah, mungkin demikian. Silakan kalau ada yang mau diskusikan, kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, silakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.